Pemirsa, kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza semakin gawat. Saat ini bahkan ada perintah evakuasi persis ketika Zionis Israel meminta rumah sakit Al-Shifa untuk dikosongkan. Apa yang akan dilakukan Zionis terhadap rumah sakit Indonesia? Kita sudah bersama dengan Presidium Mercy, ada Pak Farid Thalib saat ini. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, informasi terbaru dari Rumah Sakit Indonesia kabarnya harus segera dikosongkan. Ada informasi apa yang akan dilakukan oleh pasukan Israel di sana? Ya, saya dengar dari pagi ya sudah ada berita seperti itu, ada ultimatum seperti itu. Saya memberikan informasi kepada rekan-rekan kita yang ada di sana, ikuti apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Artinya, kalaupun harus mengevakuasi diri, kan harus ada jaminan dalam perjalanan. Karena daerah yang dianggap aman ke daerah Khan Yunis itu kurang lebih 35 kilo. Nah, jaminannya apa dalam perjalanan? Seperti kemarin kita tahu ada yang dievakuasi pasien dari rumah sakit Indonesia ke daerah Khan Yunis ke rumah sakit Eropa kalau nggak salah, itu kan dikawal gitu oleh UN maupun yang lainnya. Kita belum tahu nih seperti apa. Tapi memang sudah kita kasih arahan kepada rekan-rekan supaya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Karena kan rumah sakit sendiri sampai saat ini masih merawat sisa yang ada di dalam rumah sakit. Tapi memang sudah tidak bisa terima lagi dan di depan rumah sakit ada kurang lebih 3.000 pengungsi yang ada di sana. Begitu, Mas. Untuk jalur evakuasi memang sudah ada sebelumnya atau memang baru diarahkan saja? Jalur evakuasinya ini apakah memang sudah ditetapkan sebelumnya atau bagaimana? Belum. Yang kita tahu kan kemarin evakuasi hampir 200 pasien ya. Dari rumah sakit Indonesia ke daerah Khan Yunis, ke salah satu rumah sakit lagi di sana. Sekarang kan kita nih baru mendengar akan ada seperti itu. Sedangkan di saat yang bersamaan ya kalau tidak salah per hari ini akan diadakan gencatan senjata selama 4 hari ke depan sambil pertukaran daripada tahanan yang ada di pihak Palestina Hamas maupun yang ada pihak di Israel, begitu Mas. Tadi Anda katakan butuh jaminan keamanan pada saat proses evakuasi. Tentu. Ini meminta jaminannya ke siapa, Pak? Itu biasanya ke UNRWA atau ke UNRWA atau ke UN atau ICRC. Pokoknya memang ada pihak-pihak yang ditunjuk. Apalagi kalau memang suasananya sudah gencatan senjata ya. Kalau gencatan senjata kan memang tidak boleh ada yang saling menembak atau menangkap dan lain sebagainya gitu. Bahkan di dalam yang saya baca tadi di dalam gencatan senjata itu sampai drone pun tidak diperbolehkan selama 4 hari ke depan. Baik, informasi terakhir yang Anda dapat dari Rumah Sakit Indonesia ini kapan, Pak? Artinya komunikasi sudah terbentuk kah? Ya, tapi komunikasi kita nih satu arah. Dia hanya menyampaikan melalui voicemail, melalui suara. Kemarin kita komunikasi, dia dalam keadaan baik, cuman memang tidak bisa bergerak, adanya di basement ya. Rumah sakit kita kan ada basementnya. Basement itu bukan buat untuk parkir mobil, tapi untuk menyimpan supporting atau pendukung rumah sakit seperti spray, tempat cuci, mesin cuci yang besar dan lain sebagainya gitu. Ini voicemailnya relawan Mercy, Pak? Fikri Reza. Betul. Saudara Reza mewakili yang lainnya. Oke, artinya bisa dipastikan kondisi mereka saat ini sehat walafiat? Sehat. Betul, ya. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Oke. Begitu. Kita terus pantau. Ya, ini disebut tindakan dari Israel ini disebut serupa dengan pengosongan rumah sakit Al-Shifa yang kemudian akhirnya dibongkar, digali lagi bawahnya untuk membuktikan bahwa ada terowongan di dalamnya. Maka ini operasi itu serupa akan dilakukan di Rumah Sakit Indonesia? Saya belum tahu, cuman kita lagi protes semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Dan yang saya tahu sampai detik ini manajemen rumah sakit nggak mau keluar. Karena kan ada pasien di situ. Kan mindahin pasien kan, kalau yang mungkin masih bisa sadar, bisa jalan. Kalau yang di ICU gimana? Iya. Bisa jadi mati, kan gitu. Nah, saya nggak tahu ini seperti apa, kita terus lagi berikhtiar supaya bisa mengupdate dan mengetahui kondisi tersebut. Begitu. Masih ada pasien di sana, tapi sempat diinformasikan bahwa sudah kehabisan bahan bakar, tidak bisa beroperasi, artinya proses pengobatannya masih terus berlanjut meskipun rumah sakit sudah berhenti beroperasi, itu bagaimana, Pak? Iya, jadi pengertian berhenti operasi kan udah nggak terima pasien lagi dari luar. Lalu kotor,
Bahkan ada jenazah yang tergeletak di halaman tidak bisa disentuh udah 2 hari. Itu yang saya dapat informasi tadi pagi. Karena nggak boleh, kita nggak boleh bergerak, kan dikurung sama tank di sekitar rumah sakit gitu. Jadi nggak boleh ada pergerakan. Mereka memang betul-betul apa ya? Biadaban yang di atas biadab gitu. Ini kan sebuah rumah sakit, nggak boleh kan seperti itu, gitu, Mas. Tapi memasuki masa gencatan senjata ini, apakah pengepungan itu masih terus berlangsung atau mereka mundur dulu atau bagaimana informasi terakhir? Harusnya mundur. Kalau lihat dari apa yang saya baca ya tadi pagi, 1 jam lalu, harusnya mundur. Mereka harus keluar, mundur, dan nanti setelah 4 hari baru mulai lagi. Begitu. Selama 4 hari ini? Bahkan itu permintaannya tuh harus masuk bantuan macam-macam, medis, semua kebutuhan, termasuk bahan bakar, seluruh wilayah Gaza. Baik. Dan itu disetujui kedua belah pihak. Dan kalau nggak salah 50 remaja usia 19 tahun ke bawah dari pihak yang ditahan oleh Hamas, 150 anak-anak dan ibu-ibu yang ditahan oleh pihak Israel. Itu kemungkinannya di daerah Ramallah dan sekitarnya barangkali ya. Baik. Selama 4 hari gencatan senjata ini, apakah berarti bisa dipastikan bahwa manajemen rumah sakit tidak akan berpindah lokasi, tetap berada di situ selama masa gencatan senjata? Itu yang saya dapat informasi. Cuman ini perkembangannya kan ini menit demi menit dan berubah-ubah. Betul. Kita coba memantau seoptimal mungkin, Mas. Begitu. Baik, terima kasih Pak Farid Thalib sudah memberikan informasi terbaru. Kami tunggu lagi kabar-kabar terbaru dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.